Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Prabumulih dicopot dari jabatannya usai menegur salah satu muridnya yang merupakan anak wali kota Prabumulih karena membawa mobil lingkungan sekolah. Terkait hal ini, sang wali kota memberikan klarifikasi bahwa dia hanya menegur, bukan mencopotnya. Untuk membahasnya kita langsung tergabung dengan Ibu Neng Darafia, sosiolog dari UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum, Bu Neng. Pak, ya, selamat sore. Baik, saya panggilnya Bu Neng begitu ya. Izin dulu Ya, Ibu, ya, akrabnya apa dipanggil ya, Bu Neng begitu ya, Bu, Ibu Neng Dara. Bu Neng, ya. sedianya kami juga mengundang Wali Kota Prabu Muli, namun belum merespon informasi terbaru tengah menghadap ke Pak Mendagri. Ini kita tunggu apa saja nanti hasil pertemuan tersebut. Bu Neng, dari kacamata Anda bagaimana Bu, perspektif Anda dengan kasus ini dulu Bu? Dengan kasus pencopotan ini ya, Hmm. Ya. ya ada kecenderungan ya pejabat-pejabat di daerah itu seperti raja-raja kecil ya. Mhm. Ini kan sebenarnya kasus keluarga ya, kasus anaknya yang membawa kendaraan ke sekolah yang mungkin akan apa ya namanya membuat kesenjangan antara si anak wali kota tersebut dengan para murid atau para siswa Oke. yang lain ya. Mhm. Sebetulnya tidak harus ada apa ya kegaduhan seperti ini kalau saja misalnya wali kelasnya itu tidak apa ya tidak eh, menye- dalam tanda petik ya menyelewengkan kekuasaannya itu dan si anak sesuai dengan aturan di sekolah saja gitu. Oke. Ini kan reaksi seperti ini muncul karena rame juga di soal di media sosial. Kalau Oke. misalnya tidak rame gitu ya Mhm. pasti ini akan tetap berlanjut, si kepala sekolah itu akan tetap dipindahkan atau dimutasikan ke ke sekolah yang lain dan si anak mungkin akan tetap berlangsung tuh pakai Mhm. kendaraan yang membedakan dengan siswa-siswa yang lainnya ya. Oke, Bu Neng, ini kan kita masih belum clear duduk perkaranya karena kita punya apa namanya Bu ya, statement masing-masing dari dua pihak ini ya Bu ya. Pak Kepsek mengaku menegur karena anak wali kota bawa mobil ke sekolah. Tapi kalau kita dengarkan statement Pak Wali Kota tidak seperti itu. Anaknya diantar ke sekolah dan alasan menegur karena suasana sekolah sudah tidak begitu nyaman begitu Bu ya. Anak-anak sekolah tidak betah Hmm. di sekolah tersebut. Narasi seperti ini nampaknya membingungkan publik. Anda melihatnya seperti apa, Bu, dengan narasi dua ini? Dilihat pada fakta yang sebenarnya saja gitu. Mhm. Apa sangkalan-sangkalan yang dilakukan oleh eh, wali kota itu bisa apa mengelak biasa saja, tapi yang Oke. Mhm. perlu dilihat sebenarnya adalah faktanya. Mhm. Kalau saya percaya bahwa kepala sekolah itu sempat dimutasikan karena fakta teguran terhadap anak wali kota yang membawa kendaraan ke sekolah. Kalau saya percaya pada fakta itu ya. Oke, fakta tersebut, dari pernyataan Pak Kepsek begitu ya, Ya. ditegur karena dia juga menegur anak wali kota begitu. Mm-mm. Oke, tapi kalau kita melihat ya, Bu, ya, apakah kalau dalam, eee, suatu kasus yang tengah viral di media sosial, nampaknya no viral, no justice ya, no viral, no justice, netizen bisa Ya. menghakimi dengan pendapatnya masing-masing. Apakah itu memang tren yang tengah terjadi atau justru sudah lama, Ibu? No viral, no justice, baik itu dari institusi kepolisian, dari institusi manapun kita tidak menyalahkan kepolisian ya. Tapi kalau kasus-kasus tertentu di kepolisian juga ditangani setelah viral begitu, Bu. Anda melihat fenomena ini apakah memang terjadi sekian lama atau bagaimana? Karena fungsi-fungsi pemerintahan tidak Hmm. terlalu berjalan ya. Hmm. Karena fungsi-fungsi pemerintahan tidak terlalu berjalan. Misalnya mungkin Hmm. fungsi DPRD ya, Hmm. mungkin fungsi kepolisian gitu. Hmm. Yang ada adalah fungsi media sosial gitu. Oke. Dan media sosial itu kita juga harus tetap kritis ya. Hmm. Apakah
bukti hukumnya atau buktinya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Itu yang paling penting. Mhm. Tapi kenapa masyarakat menggunakan no viral, no justice itu Ya. karena lembaga-lembaga yang ada kurang berfungsi untuk menjadi pengontrol eksekutif ya. Termasuk kalau kita cermati ya statement Pak Wali Kota, punya apa namanya, statement tersendiri begitu ya Bu, yang menyangkal Anda katakan tadi. Apakah itu memang bentuk defensif dari seorang pejabat Bu? Karena kalau kita melihat ya akhir-akhir ini kita kalau melihat kasus, beberapa waktu lalu, Agustus lalu, kita katakanlah langsung ya anggota dewan yang dijarah rumahnya berkat viral, ada kepancingan emosi dari masyarakat. Apakah memang seperti itukah? Saat ini nampaknya para pejabat akan berperilaku gimana ya, defensif Bu, begitu ya. Takut kalau Ya itu misalkan diserang, nanti rumahnya dijarah. Itu bagaimana Bu lihatnya ini? ya itu bentuk defensif itu Hmm, sebenarnya ya gitu. hmm, Sebenarnya sih kalau kalau pejabat berlaku sebagaimana sebagaimana dia menjalankan fungsinya ya hmm, sebagai eksekutif, tidak harus defensif seperti itu gitu ya, oke, kayak begitu. hmm, Kalau misalnya fakta itu terjadi, misalnya kepada anaknya, dan itu betul-betul ada buktinya gitu ya, hmm, ya tinggal minta maaf aja bahwa ya misalnya mungkin anaknya melakukan oke, kesalahan, bawa kendaraan, misalnya yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah, itu saja sebenarnya. hmm. Kalau ini misalnya harus berkata berkata defensif kan bisa panjang kemana-mana tuh urusan. Terakhir Bu, ini kan juga sang kepala sekolah, diralat begitu, dia dicopot tapi hanya ditegur dan diberikan sepeda. Maksudnya apa ini Bu? Anda lihat ini? Oh, Pak Wali Kota maksudnya tengah pasti berbuat yang apa? yang Mhm, pasti yang mhm. pasti tahu maksudnya itu wali kota ya, yang pasti Oke, tahu oke, maksudnya itu yang memberi. mmm, Cuman tidak akan berkepanjangan seperti itu gitu oke, ya, mhm, sampai harus memberi sepeda segala itu kalau dia cukup minta maaf aja. mmm, Kalau itu misalnya kesalahan anaknya minta maaf saja baik, kepada kepala sekolah. Sebenarnya bisa beres gitu. oke, semoga Kayak tidak ada lagi kasus seperti ini ya mencuat ke publik, no viral, no justice. Kerap sekali Mm-mm. terjadi di republik ini. Terima kasih untuk waktu Anda, sedianya kami juga mengundang tadi ya saya katakan Bapak Wali Kota tapi tidak merespon hingga kini, demi azas keberimbangan. Terima kasih Ibu Neng Darrafiah, sosiolog dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Yunusia. Selamat sore Ibu, assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum.